Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Akhirnya Neta Auto Indonesia merilis harga resmi dari SUV listrik 5 penumpang terbarunya. Ini adalah Neta X yang sudah diperkenalkan di pameran Gias Juli lalu dengan harga pre-booking. Sekarang sudah diumbar nih untuk harga on the road-nya. Jadi ada dua varian. Pertama adalah yang paling tertinggi adalah varian Neta X 500 Supreme dan juga Neta X 500 Elite sebagai trim paling termurah. Nah, video ini kita akan membahas varian paling termurah dan kita akan klik apa aja yang dapat dari mobil listrik terbaru dari Neta ini. Check this out. Ya, teman-teman, ada dua varian ya tadi seperti saya bilang. Pertama adalah Neta X 500 Elite yang dijual dengan harga cukup menarik 428 juta on the road, sementara yang varian tertingginya yang Supreme dijual dengan harga 448 juta on the road juga. Jadi ada gap ataupun selisih sekitar 20 juta. Lantas dengan bandrol ataupun selisih 20 juta, beda varian antara Elite dan Supreme apa aja? Secara diferensiasi di bagian depan ini ataupun di eksterior memang enggak dibedakan sama sekali, bisa dibilang persis sama. Masih menggunakan bahasa desain, bagian fasili menggunakan Mecha Design yang terinspirasi dari desain robot. Jadi teman-teman bisa lihat memang desainnya tampil sporty dengan penggunaan komponen DRL dan juga penggunaan fog lamp dan juga headlight LED. Jadi memang desainnya dibuat futuristik dan juga dinamis dan memang auranya sangat streamline. Ini salah satu desain yang menurut kami cukup menarik perhatian untuk sebuah SUV berteknologi listrik murni. Sekarang kita geser ke bagian sampingnya. Apa aja yang ditawarkan dari sebuah Neta X varian termurah ini. Bagian samping nggak berbeda dengan varian yang Supreme. Teman-teman masih mendapatkan desain yang sporty lalu juga dinamis ya. Nah, dia menggunakan pelek yang sama, ring 18 inci dengan profil ban 225/60. Desainnya sama, visualnya sama dengan tawaran warna dual two-tone. Nah, teman-teman di sini ada port pengecasannya dan dia sudah menggunakan CCS tipe 2 yang pastinya lebih praktis dan cukup banyak penggunaan port untuk di SPKLU terutama di wilayah Jabodetabek. Jadi dia bisa fast charging sampai 105 kWh. Jadi klaimnya dari 30 sampai ke 80% bisa tuntas dalam waktu 30 menit aja. Sementara untuk varian ataupun opsi AC charging di rumah dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 11 jam. Nah, untuk memperkuat kesan SUV-nya juga ada komponen over fender, lalu juga dengan komponen roof rail dan ground clearance yang diklaim sama Neta ketika diisi penuh sampai 135 mm. Rancang kaki juga jadi salah satu selling point ditawarkan oleh Neta X karena dia menggunakan kaki spek seperti mobil Eropa. Di depan pakai MacPherson strut independent, lalu di belakangnya pakai multi-link independent. Jadi racikan yang hampir-hampir mirip ataupun juga serupa dengan mobil-mobil Eropa sekitar 800 juta ke atas dan sudah diaplikasikan juga di Neta X termasuk di varian termurah 500X Elite ini. Teman-teman, ternyata varian Elite juga masih dibekali dengan banyak sensor dan juga kamera. Ini juga untuk mendukung fitur dari Around View Monitor ataupun visual kamera 360. Teman-teman bisa lihat ada kamera di bagian spion kiri kanan, depan dan juga bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, tawaran apa yang ditawarkan oleh Neta X varian termurah 500X ini. Kami memang benar-benar suka dengan desainnya. Dari bagian depan, samping dan juga belakangnya konsisten menawarkan tawaran yang premium, sporty dan juga dinamis. Teman-teman bisa lihat taillight LED-nya terintegrasi dari bagian kanan ke tengah sini menyala, lalu juga ke bagian sisi kirinya. Lalu juga ada sedikit ornamen-ornamen LED di bagian atasnya. Ini juga mempercantik desain bagian belakang dari Neta X varian Elite ini. Ini sama dengan varian Supreme sebagai trim paling termahal. Ada juga komponen spoiler, lalu juga ada wiper, defogger. Dan ketika teman-teman lihat dari bagian belakang sini memang kesan crossover-nya ini kental banget ditawarkan oleh Neta X termasuk di varian Elite ini. Nah, perbedaan adalah di bagian belakang adalah absennya fitur electronic pull tailgate. Jadi untuk varian yang Elite ini kita harus menggunakan tenaga untuk membuka pintu belakang mengakses cargo space. Tapi dia sudah elektrik, cuman dihilangkan saja fungsi dari automatic pull tailgate-nya. Cargo space-nya masih sama, volumenya masih sama 508 liter ketika bangku baris kedua tegak dan ketika ingin di-expand lebih bisa sampai 1388 liter. Teman-teman bisa manfaatin ruang bagasi ini untuk menyimpan banyak barang
ketika kita berkendara dengan mobil. Nah, untuk pengaturan joknya dia sudah 60-40, jadi bisa direbahkan walaupun memang tidak bisa 100% rata-rata, jadi memang ada sedikit menaik gitu ya, tapi teman-teman bisa manfaatin ruang kargo ini ketika kurang bisa rebahkan jadi 1388 liter. Sekarang kita lihat yuk interiornya, karena juga ada perbedaan di bagian ataupun di sisi fitur yang dikasih di varian termurah ini. Ya, teman-teman, yang pertama ketika Anda masuk ataupun mengakses kabinnya adalah fitur Elite ini tanpa penyematan teknologi driver welcoming function nih. Jadi ketika di varian yang paling tinggi, ketika kita buka pintu, jok driver ini akan mundur memberikan akses kita masuk ke bagian kokpitnya. Tapi teman-teman, fitur-fiturnya masih hampir dibilang serupa untuk fitur-fitur pemanja atau penunjangnya, seperti ada 6 arah pengaturan electric adjuster seat baik di driver dan juga penumpang di sebelah kiri. Selanjutnya di varian Elite ini ataupun trim paling termurah 428 juta, di bagian kabin ini tidak ada ataupun dihilangkan fungsi dari wireless charger. Karena di varian tertinggi sudah dibekali dengan wireless charger. Tapi tenang aja teman-teman, ada USB port yang bisa teman-teman fungsikan karena sudah mendukung fast charging sampai 60 watt. Nah, selain dihilangkan fitur wireless charger, varian termurah ataupun Elite ini dihilangkan fitur dari driver memory function. Dan fitur ataupun teknologi yang juga disunat ataupun diabsenkan pada varian termurah ini adalah fungsi dari 13 sistem ADAS di varian Elite. Jadi teman-teman ketika membeli varian termurah ini tidak dibekali dengan teknologi ADAS. Mungkin jadi plus minus ya buat teman-teman yang lebih suka berkendara secara penuh gitu ya tanpa bantuan sistem ADAS, tentu akan menjadi pilihan menarik karena masih dibekali dengan fitur keselamatan standarnya mulai dari ABS, ABD, lalu juga ada electronic parking brake, hill hold control, sampai traction control, electronic stability control, dan fitur-fitur keselamatan tadi itu sudah ada di varian termurahnya, hanya dihilangkan fitur ADAS-nya. Sekali lagi ini cocok lah buat teman-teman yang nggak mau ataupun direpotkan ataupun diganggu dengan fungsi ADAS bantuan semi otonom. Desain kokpitnya masih sama, menawarkan kesan yang premium dengan penggunaan, sekali lagi ini harus saya akui, memang bahan-bahan soft touch-nya cukup mendominasi 100%, hampir ada di area-area yang bersentuhan langsung dengan tubuh, seperti di bagian door trim, di bagian door trim atas sini, lalu juga di bagian dashboard juga ada. Setirnya sudah kulit dengan leather warna merah seperti ini, dan ada juga pengaturan tilt dan teleskopik. Memang masih manual, sama juga seperti di varian yang Supreme-nya. Dan teman-teman, di varian Elite ini ataupun trim paling termurah juga tetap dibekali dengan head unit berukuran 15,6 inci. Ini jadi dimensinya atau bentang layarnya mirip lah dengan laptop gitu ya, karena memang benar-benar besar dan UI-nya menarik. OS-nya diciptakan langsung oleh Neta Auto. Nah, teman-teman, menarik dari head unit adalah kita bisa dual split layar ya. Jadi pertama kita bisa akses untuk navigasi, tapi kita juga bisa memfungsikan fitur-fitur lewat sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kita bisa pilih nih antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi dua fungsi, dua kinerja tadi bisa kita atur langsung lewat head unitnya. Ini untuk pengaturan fungsi AC kita bisa atur di sini. Lalu juga fungsi-fungsi dari yang lainnya, lampu, lalu juga energi, dan fitur-fitur lainnya termasuk sunroof, teman-teman bisa atur di bagian head unit besarnya ini. Termasuk teman-teman di varian yang Elite ini juga tetap dibekali dengan fitur double panoramic sunroof. Yang membuat menarik dari bagian desain interior ini, selain penggunaan material dan juga soft touch yang cukup banyak, adalah penggunaan jok di bagian depan ini menggunakan bucket seat, teman-teman. Ini biasanya ada di mobil sport gitu ya. Jadi memang headrestnya dibuat menyatu dengan kursi utama sebagai penumpang depan ataupun juga sebagai drivernya. Sekarang kita lihat ke bagian belakang, penyajian apa yang ditawarkan oleh Neta X khususnya varian yang termurah ini, karena mereka klaim sebagai SUV listrik dengan tawaran kabin yang sangat lapang. Let's go. Oke teman-teman, nah kenyamanan di baris kedua ini bisa dibedakan dengan varian yang Supreme. Jadi memang Anda akan mendapatkan ruang yang sangat lega. Jadi memang secara spek dia punya wheelbase sampai 2770 mm, yang ini lebih besar dibandingkan para rival-rivalnya, mulai dari Hyundai Kona Electric, Chery Omoda E5, bahkan mobil hybrid seperti Honda CR-V yang terbaru. Jadi efeknya adalah memberikan ruang kaki yang sangat lega, terutama di bagian legroom. Teman-teman bisa lihat
ini benar-benar lega, ruang lututnya, lalu juga ruang kepala juga cukup mengakomodasi karena tepat di bagian sini dia seperti dibuat cekungan agak naik, jadi ruang kepala jadi menyisakan space yang masih lega. Nah, buat teman-teman ketika jadi penumpang balon juga masih bisa memanfaatkan ataupun mendapatkan fungsi dari panoramic sunroofnya. Bagian joknya juga sayang sekali, hampir mungkin ya di semua mobil listrik SUV sekarang tidak ada pengaturan reclining. Jadi hanya satu step saja fix. Ini sudut rebah yang paling maksimal. Saya punya tinggi badan 175 cm. Teman-teman bisa lihat. Lalu juga ada 3 komponen headrest yang artinya bisa menampung 5 orang penumpang langsung di dalam kabinnya. Di sini juga ketika dibuka, ketika berkendara 2 orang saja, penumpang saja, Anda bisa mengakses fitur cup holder dan juga armrest. Nah, selain cup holder tadi, Neta klaim kalau dia punya 24 storage ataupun 24 penyimpanan yang bisa Anda manfaatkan di dalam kabinnya ya. Karena memang banyak, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 cup holder, lalu juga di atasnya ada ruang lagi, di sini ada pocket, di sini juga ada pocket dan masih banyak lagi, termasuk di bagian panel tengah sini karena dibuat folding gitu ya. Karena di bawahnya teman-teman bisa manfaatin untuk simpan barang bawaan seperti tas ataupun barang-barang dengan dimensi yang lebih besar. Tadi seperti saya bilang konsisten sekali untuk penggunaan soft touch-nya. Jadi di sini juga ada dan di bawahnya ada kulit napa. Ini benar-benar menarik sih untuk mobil range 400 jutaan. Tapi gimmick-gimmick dan pemberian bahan halus seperti ini konsisten ada di hampir seluruh row dari Neta X. Dan menariknya tetap diaplikasikan di varian termurah ini. Dan teman-teman, untuk spesifikasinya dia tetap menggunakan ataupun mengemas baterai dan juga motor listrik yang sama dengan varian yang tertingginya. Jadi varian Elite ini tetap menggunakan baterai LFP 63,56 kWh dengan jarak tempuh klaim NEDC sampai 400 km sekali pengisian penuh. Nah, untuk motor listriknya dia menggunakan permanen motor sinkronus tunggal alias front wheel drive di depan dan dengan ranjang tadi mampu menghasilkan tenaga 161 HP atau sekitar 120 kW ya, dan torsinya sampai 210 Nm. Dan teman-teman ada 4 tawaran warna, dari warna putih seperti ini, ada warna biru, ada warna hitam dan juga warna abu-abu. Dan untuk interior juga tawaran 2 opsi. Pertama ada yang warna hitam, tampilan sporty, dan warna coklat yang punya kesan yang lebih spacious dan juga lebih elegan. Peralatan mobil akan menantang rival-rivalnya mulai dari Chery Omoda E5 dan juga Hyundai Kona Electric ataupun juga BYD Atto 3 yang harganya beririsan. So, bagaimana teman-teman? Menurut kalian tawaran dari Neta X varian termurah ini, Neta X 500 Elite? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!